Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Asep Suryana, dalam pembelajaran matematika kelas 11 bersama Pak Asur. Pada video kali ini kita akan membahas tentang komposisi fungsi dan fungsi input. Pada bagian pertama ini, kebetulan ini lanjutan, kita akan membahas tentang pembahasan soal-soal LKPD, lembar kerja peserta didik. LKPD ini dibagi dua, ada LKPD untuk komposisi fungsi dan ada untuk fungsi input. Pada pertemuan di video ini kita akan membahas tentang LKPD komposisi fungsi. Ini diberikan ada 5 soal, semuanya esai, masing-masing soal itu ada A, B-nya ya. Baik, kita bahas satu persatu untuk LKPD komposisi fungsi ini. Untuk soal yang pertama, diketahui fx sama dengan 3x tambah 2 dan gx sama dengan x tambah 4. Yang ditanyakan adalah f bundaran g, yang kedua bagian b-nya g bundaran f, dibalikannya. Untuk f bundaran g, maka prosesnya sebagaimana yang sudah dibahas pada sebelumnya, disubstitusikan fungsi gx ya, yang diketahui persamaannya adalah x plus 4 ya, dimasukkan ke dalam rumus dari fungsi fx yaitu 3x plus 2. Jadi kita buat pola untuk 3x plus 2 di mana x-nya diganti ya. Di sini x-nya diganti dengan gx. Jadi 3gx ditambah 2. Gx-nya sendiri adalah x tambah 4. Kita masukkan, kemudian 3 kali x 3x, 3 kali 4 12, ditambah 2, maka hasilnya 3x tambah 14. Saya kira cukup jelas di sini ya. Ya, oke teman-teman, lanjutkan ke bagian B, G komposisi F. Untuk G komposisi F atau G bundaran F, kita masukkan atau substitusikan fungsi fx ke dalam fungsi g. Fx-nya sendiri adalah rumusnya sudah ada 3x plus 2, sedangkan gx rumusnya x plus 4. Jadi polanya kita buat dari x plus 4. Ini x plus 4, x-nya diganti dengan fx, fx-nya sendiri diganti ya, rumusnya 3x tambah 2 ditambah 4, kita lepaskan kurungnya jadi 3x tambah 2 tambah 4, maka hasilnya 3x plus 6. Teman-teman bisa perhatikan hasil dari jawaban A dan jawaban B ya. Yang A itu adalah F bundaran G, sementara yang B G bundaran F. Ternyata hasilnya berbeda. Nah, ini punya kesimpulan, artinya bahwa dalam operasi bundaran atau operasi komposisi itu tidak berlaku sifat komutatif. Jadi ini ya, tidak berlaku sifat komutatif. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2 diketahui fx sama dengan x dikurangi 2 dan gx sama dengan 2x ditambah 5. Sama pertanyaannya, bagian A-nya f bundaran g, sedangkan bagian B-nya g bundaran f. Seperti tadi kita bahas ya, maka f bundaran g, jadi g fungsi g disubstitusikan ke fungsi f ya. Kita polanya dulu untuk fx yaitu x dikurangi 2. Jadi di sini kita buka kurung x dikurangi 2, x-nya diganti dengan gx ya langsung. Nah, seperti ini. Gx-nya sendiri 2x tambah 5. Jadi 2x tambah 5 dikurangi 2. Lepaskan kurungnya, maka 2x ditambah 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2 ada 3, jadi 2x plus 3. Sehingga f bundaran g untuk x ya sama dengan 2x ditambah 3, ini jawabannya. Kemudian sekarang yang bagian B, kebalikannya g bundaran f. Ya, seperti itu sama prosesnya, x-nya diganti dengan fx ya. 2fx plus 5. Fx-nya sendiri itu adalah ini x dikurangi 2. Jadi 2 kurung buka x dikurangi 2 ditambah 5. Kemudian 2 dikalikan ke semua anggota yang ada dalam kurung, 2 kali x 2x, 2 kali negatif 2 negatif 4 ditambah 5. Negatif 4 tambah 5, 1. Jadi 2x tambah 1. Maka G bundaran F untuk x itu sama dengan 2x ditambah 1. Teman-teman bisa lihat ya, ini hampir sama polanya dan mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke 3. Bukan aku tak
soal nomor 3, diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3 dan gx sama dengan x ditambah 1. Pertanyaannya sama polanya, yaitu f bundaran g untuk x dan ditanya bagian B-nya g bundaran f untuk x. Mudah-mudahan dengan terus-terusan seperti ini teman-teman bisa paham, bisa cepat mengerti ya. Oke, untuk f bundaran gx, maka berarti fungsi gx yang disubstitusikan ke fungsi fx. Polanya fx dulu kita tuliskan x kuadrat min 3. Ya. X kuadrat min 3 di mana x-nya diganti dengan gx seperti ini. Jadi gx pangkat 2 dikurangi 3. Gx sendiri adalah x tambah 1 ya. X tambah 1 pangkat 2 dikurangi 3. Ini yang harus diperhatikan teman-teman ya. X tambah 1 pangkat 2 itu bagaimana cara menguraikannya? Langkahnya adalah pertama yang depan ini dipangkatkan 2. Jadi X pangkat 2. Kemudian baru ditambah dengan 2 kali 1 kali X. 2 kali 1, 2. 2 kali X, 2X. Dan terakhir ditambah dengan 1 dipangkatkan 2. 1 pangkat 2 artinya 1 kali 1 ya. Maka jawabannya 1. Nah, setelah itu baru dikurangi 3. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita buka kurungnya, x kuadrat tambah 2x ya, 1 dikurangi 3 hasilnya negatif 2. Dengan demikian f bundaran g untuk x ini hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2x dikurangi 2. Cukup jelas ini? Bisa dipahami ya? Ya, ini yang diperhatikan ini tadi x tambah 1 pangkat 2 ini mungkin yang perlu perhatian khusus ya. Kemudian di bagian B, kebalikannya G bundaran F. Untuk G bundaran F artinya fungsi fx yang disubstitusikan ke fungsi gx. Oke, gx sendiri adalah x plus 1 ya. X-nya diganti dengan fx. Fx-nya sendiri adalah x kuadrat negatif 3 ya, dikurangi 3. Oke. Nah, setelah itu kita lepaskan kurung, negatif 3 tambah 1 jadi negatif 2, maka kita dapatkan x kuadrat dikurangi 2 ya. Ya, x kuadrat dikurangi 2. Jadi kesimpulannya G bundaran F hasilnya adalah x kuadrat dikurangi 2. Selalu kalau diperhatikan dengan bentuk soal seperti ini ya, antara yang bagian A dan bagian B itu berkebalikan ya, dan hasilnya tidak sama. Artinya sifat komutatif di sini tidak berlaku. Mungkin teman-teman bertanya-tanya sifat komutatif yang seperti apa? Nih contohnya misalkan 3 kali 2 hasilnya berapa? 6 ya. Maka 2 kali 3 hasilnya berapa? 6. Nah, berarti 3 kali 2 itu sama dengan 2 kali 3. Itulah yang dimaksud dengan sifat komutatif. Itu sifat komutatif perkalian. Ya. Kalau penjumlahan, misalkan 2 tambah 3, hasilnya adalah 5. Kalau 3 tambah 2, hasilnya juga 5. Artinya 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Itulah sifat komutatif penjumlahan. Ya, sekedar Anak muda harus Baik, kita sekolah lanjutkan ke nomor biar bisa jadi pemimpin bangsa. Walau ijazah bukan jaminan kaya, tapi sekolah bikin banyak cerita. Di sekolah dididik dan Oke. Untuk soal nomor 4 diketahui fx sama dengan ini diperpanjang lagi ya. Ini naik lagi levelnya nih. X kuadrat tambah 2x dikurangi 1. Sedangkan fungsi gx sama dengan x dikurangi 3. Pertanyaannya juga berbeda sekarang. F bundaran G untuk X sama dengan 1. Jadi sudah diganti variabelnya dengan 1. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita simak bersama. Langkahnya tetap kembali ke langkah seperti yang awal tadi ya. Dari sini dulu. Jadi F bundaran G untuk X dulu sama dengan F ya, Gx-nya yang disubstitusikan ke dalam fungsi F. Jadi semua X di sini nanti diganti dengan Gx. Baik, kita uraikan seperti ini. X kuadrat plus 2x min 1 adalah rumus untuk fungsi fx. X-nya diganti dengan Gx. Jadi semua X diganti dengan Gx. X di sini diganti dengan Gx. Ya, polanya sama kan. Gx pangkat 2 ditambah 2Gx dikurangi 1. Gx-nya sendiri perhatikan di sini. Gx adalah X dikurangi 3. Jadi kita substitusikan ke sini. X kurangi 3 pangkat 2 ditambah 2 kali kurung buka X dikurangi 3 dikurangi 1.
Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman, ini ada X dikurangi 3 pangkat 2. Ini bagaimana proses menguraikan pangkat 2 ini. Ya, langkahnya sama seperti yang tadi di nomor 3. Yang pertama dipangkatkan adalah ini, X pangkat 2 dulu, berarti X kuadrat ya. Kemudian 2 kali negatifnya di bawah, 2 kali negatif 3 dikalikan dengan X. 2 kali negatif 3 dulu berapa? Ya, negatif 6 dikalikan X, jadi negatif 6X. Ditambah negatif 3 dipangkatkan 2. Kalau negatif dipangkatkan bilangan genap, ya, maka hasilnya positif. Jadi negatif 3 pangkat 2 adalah 9. Awas, bukan 6 ya. Negatif 3 pangkat 2 artinya negatif 3 kali negatif 3. Negatif kali negatif positif, 3 kali 3, 9. Baru mengalihkan yang satunya lagi ya. 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 3, negatif 6, dikurangi 1. Ini yang dalam kurung ini adalah penguraian dari X dikurangi 3 pangkat 2 ya. Baik, kita lepaskan kurungnya dan gabungkan semua yang sama ya, yang setara, yang sejenis. X kuadrat kan cuma satu nih, nggak ada temannya. Jadi X kuadrat, negatif 6X ditambah 2X kita gabungkan ya. Kemudian yang bilangan saja atau konstanta saja kita gabungkan juga. Kita selesaikan, negatif 6X tambah 2X berapa? Negatif 4X. 9 dikurangi 6, 3 dikurangi 1, 2. Jadi ini hasilnya X kuadrat dikurangi 4X ditambah 2. Dengan demikian, F bundaran G untuk X hasilnya adalah X kuadrat min 4X plus 2. Apakah sudah selesai sampai sini? Belum ya, karena pertanyaannya adalah F bundaran G untuk X sama dengan 1. Artinya semua X yang ada di sini diganti dengan angka 1 ya, disubstitusikan 1 ke sini. Ya, maka F bundaran G untuk X sama dengan 1, 1 pangkat 2, ini diganti dengan 1 jadi 4 kali 1 ditambah 2. 1 pangkat 2, 1 dikurangi 4 kali 1, 4, berarti negatif 3 ya. Negatif 3 ditambah 2 hasilnya negatif 1. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Ini cukup jelas barangkali penguraiannya. Jadi langkahnya ada 2 ya. Langkah yang pertama adalah penyelesaian komposisi seperti biasa. Yang kedua adalah mengganti variabelnya dengan angka yang diminta di sini. Oke, supaya lebih jelas coba kita lihat yang bagian B-nya. G bundaran F untuk X sama dengan 2. Nah, penguraiannya sama seperti tadi. Jadi dimulai dari G bundaran F untuk X ya. Jadi G Fx. Artinya fungsi G ini adalah X min 3. X di sini semuanya diganti dengan X kuadrat tambah 2X min 1, yaitu dari rumus Fx. Kita uraikan seperti ini. X-nya diganti ya. Jadi Fx-nya dimasukkan, yaitu X kuadrat plus 2X dikurangi 1. Lepaskan kurungnya, ini negatif 1 dengan negatif 3 dijumlah ya. Negatif 1, negatif 3 berarti jadi negatif 4. Ya, jadi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 4. Itu adalah baru hasil G bundaran F. Untuk X hasilnya adalah X kuadrat plus 2X min 4. Sekarang pertanyaannya yaitu G bundaran F untuk X sama dengan 2. Berarti semua variabel X di sini diganti dengan 2. Maka 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurangi 4. 2 pangkat 2 adalah 4. 2 kali 2, 4 dikurangi 4. Ya, jadi 4 tambah 4, 8 kurangi 4, 4. Maka hasilnya adalah Tapi hati cukup ini jelas barangkali demikian ya. jadinya engkau masih anak sekolah 1 SM. Baik, kita akan lanjut ke soal terakhir yaitu soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 diketahui Fx sama dengan X tambah 2. Nah, ini ada 3 fungsinya ya. Fx X tambah 2, Gx sama dengan 3X, Hx ini sama dengan X kuadrat. Pertanyaannya F bundaran G kemudian bundaran H untuk X. Itu yang pertama. Yang bagian B-nya dibalikan ya. Jadi H bundaran F bundaran G. Enggak dibalik mungkin ya, hanya posisinya saja begini. Oke. Baik, bagaimana untuk menyelesaikan proses komposisi yang ada 2
tiga fungsi ya. Tiga fungsi ini ya kita selesaikan satu-satu ya. Dimulai dari jadi F bundaran, di sini yang G dengan bundaran H dulu diselesaikan yang belakang ini dulu ya. Baru nanti hasilnya disubstitusikan ke fungsi yang F. Baik, untuk yang merah ini yang Bapak tandai ini ya, teman-teman kita lihat di sini penyelesaiannya G H X. Lihat dulu GX. GX itu adalah 3X. Berarti tinggal 3 kali X-nya diganti dengan HX. HX-nya sendiri mana? HX-nya sendiri adalah X kuadrat. Jadi 3 kali X kuadrat maka hasilnya 3X kuadrat. Nah sekarang digabungkan hasil ini dengan F bundaran G. Berarti hasil GHX ini 3X kuadrat ini disubstitusikan ke fungsi F. Mana fungsi F? Ini rumusnya X tambah 2. Jadi kita tulis ya seperti ini tadi hasilnya F 3X kuadrat. Jadi X-nya di sini diganti dengan 3X kuadrat, maka X di sini pun harus diganti dengan 3X kuadrat. Nah, seperti itu. Ya, ini kan X plus 2. Jadi 3X kuadrat plus 2. 3X kuadrat plus 2 ya buka kurungnya, jadi hasilnya tetap 3X kuadrat plus 2. Nah, jadi F bundaran G kemudian bundaran H untuk X itu hasilnya adalah 3X kuadrat plus 2. Ini pelan-pelan saja, ini bisa dipahami ya. Bapak kira ini bisa dipahami, nanti diulang-ulang lagi ya biar bisa memahaminya. Baik teman-teman, kita masuk ke pertanyaan yang B yaitu H bundaran F bundaran G untuk X. Prosesnya hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi yang ini dulu kita selesaikan, yang F bundaran GX ya. F GX, GX-nya mana GX, GX, ini 3X ya. 3X masuk ke atau disubstitusikan ke fungsi F. F mana F? Ini. X plus 2. Jadi X-nya diganti dengan 3X ya nanti ya. Nah seperti ini. Jadi 3X ditambah 2. Selanjutnya, selesai ini 3X pangkat 2 ini hasil yang ini ya, yang ditandai ini. Nanti proseskan dengan H bundaran hasil ini. Ya. H-nya mana H-nya? H-nya adalah X kuadrat. Berarti dengan demikian 3X plus 2 ini masuk ke sini 3X plus 2 pangkat 2. Nah kita lihat ya. Nah, seperti ini. Nah maka 3X plus 2 pangkat 2. Penguraiannya, nah ini hati-hati teman-teman. Penguraiannya sama seperti tadi. Hanya di sini kan angkanya ada 3X ya. Kalau tadi hanya X saja. Nah kalau 3X berarti sama prosesnya 3X pangkat 2. Kalau 3X pangkat 2 yang dipangkatkan bukan hanya X-nya tapi 3-nya juga. 3 pangkat 2 berapa? Ya 9 ya, bukan 6, awas. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3, 9. X pangkat 2, jadi 9X kuadrat. Ditambah 2 kali 2 kali 3X. 2 kali 2, 4. 4 kali 3X, 12X. Ditambah 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Nah, seperti ini ya. Jadi 9X kuadrat plus 12X ditambah 4. Itu adalah hasil dari H, bundaran F, dan bundaran G. Sampai sini, di sini ada pertanyaan, dapat kira cukup jelas. Kalau kalian bisa kalau teman-teman ada yang masih belum paham, diulang lagi. Dan coba juga soal-soal lainnya. Mudah-mudahan dengan banyak berlatih, bisa memahami tentang komposisi fungsi ini. Nah, untuk yang LKPD kedua yaitu tentang fungsi inverse mungkin tidak akan terbahas untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjut pada video berikutnya. Ya. Nah, kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi bahwa ada sifat-sifat komposisi fungsi ya. Pada operasi komposisi berlaku sifat-sifat yang pertama tidak bersifat komutatif tadi sudah ya. Yang kedua bersifat asosiatif, artinya F bundaran dari G bundaran H itu bisa juga diselesaikan dari belakang, dari depan dulu ya. Kalau ini kan dari belakang ya. F bundaran G baru bundaran H. Ya. Kemudian berlaku identitas bahwa F bundaran I ini adalah fungsi identitas ya.
maka itu akan sama dengan I bundaran F. Hasilnya akan berupa fungsi fx. Seperti itu. Wah, hebat ya. Dan rekomendasi ya untuk kalian belajar atau teman-teman mau mempelajari lebih lanjut, Bapak rekomendasikan ini video pembelajaran yang ada di YouTube. Coba masuk ke MATLAB channel ya. Di MATLAB channel ini ada pembahasan tentang komposisi fungsi dan Bapak nilai dari MATLAB channel ini cukup bagus pembahasannya dengan Kang Denny ya. Terima kasih Kang Denny Handayani. Oke. Baik, nah saatnya untuk kuis ya. Ini Bapak berikan kuisnya. Kuisnya ini khusus tentang problem solving. Jadi bagaimana kalian memecahkan masalah kalau permasalahan seperti ini. Yang pertama ini ya. Input dari komposisi fungsi diketahui fx sama dengan 5x dikurangi 1. Terbaca ya. Dan gx sama dengan x tambah 3. Tentukan G komposisi F untuk input ya, ini yang input ya, dan G komposisi F untuk input. X aku kesal, tiba-tiba aku melayang menembus lapisan awan, ku hempaskan semua sedihku, aku terbang ke atas bulan memeluk. Ya, intermezzo saja itu ya. Baik, ini yang kedua. Nah, ini tentang input tapi ya, sebetulnya tentang input. Yang pertama diketahui G bundaran F ya diinpuskan ya. Itu sama dengan X kuadrat. Kemudian rumus fx-nya diketahui X tambah 2. Nah, yang ditanyakan bagaimana fungsi dari G untuk X sama dengan 3. Ini memang levelnya berbeda ya, makanya ini masuknya ke dalam problem solving dan untuk melatih kalian ya tingkat ketelitian, tingkat kegigihan ya, ketelitian, rajin, cermat ya, kemudian juga sabar barangkali di sana ya, dan mau menggali, artinya bisa mencari. Guru itu kan bukan satu-satunya sumber ya, sumber pembelajaran, jadi kalian bisa mencari, teman-teman bisa cari melalui Google ya, sekarang ada buah Google ya, melalui internet. Kamu cantik tapi sayang cuma sini mau. Ini yang soal seperti itu. Baik. Ya, mungkin demikian saja yang bisa Bapak sampaikan untuk teman-teman. Tetap semangat ya, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Jadi teruslah belajar, karena belajar itu tidak dibatas oleh usia. Bapak juga sampai sekarang masih tetap belajar. Ya, demikianlah.